hari ini kita akan membahas tentang sholat dan leadership ya. Sholat dan nilai kepemimpinan. Setiap ibadah itu selalu ada filosofis, selalu ada hikmah, dan tentunya ada value. Termasuk sholat pun tidak hanya semata-mata Allah ajarkan kaifiat tentang sholat. Tidak hanya Allah ajarkan tentang SOP atau juknis tentang sholat, dari mulai takbir sampai salam, dari mulai apa syarat-syarat sholat dan seterusnya, teman-teman. Tetapi lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan nilai secara implisit ataupun secara batini gitu. Sehingga nanti ada beberapa yang menjelaskan bahwa di antara faktor kenapa dalam Al-Ma'un itu orang yang sholat disebut celaka gitu ya. Wailul musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Itu diantaranya adalah karena dia tidak mengambil nilai itu di luar sholat gitu. Badannya sholat, raganya sholat, bahkan dia bisa khusyuk dalam sholat, tetapi value sholatnya tidak dia terapkan di masyarakat. Mulutnya tidak bisa dijaga, kemudian attitude-nya juga sama, tangannya dan seterusnya, pikirannya bahkan itu terus negatif. Nah, intinya selama nilai sholat yang dia lakukan itu tidak diterapkan di masyarakat. Nah, termasuk diantaranya adalah nilai tentang leadership atau kepemimpinan. Kan keilmuan kita sudah paham ya, ada syariat sholat berjamaah gitu ya. Apa pahalanya keilmuan? Iya, 27 derajat. Betul kan gitu. Iya. Perbandingannya kan sangat jomplang ya. Gitu. Kalau sholat sendiri ya 1 kali kebaikan gitu ya. Nah, kalau sholat berjamaah itu 27 kali lipat kebaikan atau derajatnya lebih tinggi daripada sholat sendirian. Nah, artinya ketika Allah mensyariatkan sholat berjamaah, itu di sana ada yang namanya kepemimpinan, Kang Irman ya. Artinya gini ya, di balik perintah berjamaah itu ada perintah kepemimpinan atau leadership. Kalau kita tarik benang merah, Kang Irman ya, sholat sendiri itu 1 kali lipat kebaikan, berjamaah itu 7 kali lipat, maka hidup sendiri pun sama. Baik dalam konteks keluarga, nyorangan, bonjomlo atau tabatul gitu, itu akan berbeda derajat dengan orang yang punya rumah tangga. Nah, termasuk dalam leadership juga sama. Orang yang hidup sendirian, tidak bergaul dengan yang lain, tidak punya kepemimpinan, itu beda derajatnya dengan orang yang bergaul dalam sebuah kepemimpinan. Walaupun nanti itu akan ada banyak adu argumen, akan ada banyak kepentingan dan sebagainya. Intinya adalah ketika orang memutuskan untuk berjamaah sholat, maka orang tersebut akan mendapatkan 27 kali lipat derajatnya ketimbang sendirian. Orang yang memutuskan untuk hidup dalam kepemimpinan, maka orang tersebut derajatnya lebih tinggi daripada orang yang hidup sendirian. Gitu Kang Irman. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu dalam berjamaah kan ada 2. Pertama ada imam, kedua ada makmum. Kang Irman, imam itu secara bahasa akan dekat dengan kata amam. Benar nggak? Nah, imam artinya di depan ya, pemimpin ya, amam di depan. Maka yang namanya pemimpin itu harus di mana? Di depan. Imam kan di belakang. Benar nggak? Ada nggak coba dalam beberapa hadis ataupun dalam keterangan imam di belakang posisinya? Nggak ada. Ya. Imam itu amam, di depan. Apa filosofisnya Kang Irman? Seorang pemimpin dia harus terdepan gitu. Dia harus benar-benar jadi uswah gitulah. Sebelum anggotanya, sebelum yang lainnya kemudian melakukan sesuatu atau amal sesuatu, maka imamnya harus dahulu melakukan. Coba cek dalam hadis ya. Innama ju'al imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya diangkat
imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Jika dia takbir, maka bertakbirlah. Itu nilai filosofisnya adalah ketaatan pada pemimpin. Yang kedua, yang lebih pokok adalah uswah dari seorang pemimpin. Ketika pemimpin di depan, kemudian ingin seseorangnya misalnya ingin alasannya begini, maka dia harus seperti dulu kita. Jangan ambivalen antara ucapan dengan perbuatannya, yang pada akhirnya nanti akan terkena jerat pasal surat as-saff ayat 2 dan 3 kayak namanya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna tas'alun. Orang-orang beriman, kenapa engkau apa yang kau tidak lakukan? Gitu. Jadi ini filosofisnya atau nilainya itu adalah ketika imam dipositioningkan di depan oleh syariat, itu nilainya adalah sebagai uswah bagi anggota, bagi makmum gitu kan teman. Gitu. Maka sebagai pemimpin itu kita benar-benar disorot ya. Karena di depan posisinya disorotkan. Ada saja satu yang lawan pemimpin itu. Betul nggak? Kenapa kayak teman? Karena di depan posisinya. Gitu. Jadi objek penglihatan semua. Betul. Jadi fokus perhatian orang lain. Maka satu saja aib yang terbuka, maka akan berpengaruh pada nilai, pada muruah yang dia punyai. Begitu kan teman. Jadi imam, pemimpin itu amam di depan. Maknanya adalah pemimpin itu harus menjadi uswah bagi anggotanya. Karena prakteknya fa idza kabbara fakabbiru. Jika dia takbir, maka makmum pun harus ikut takbir. Ini Ustaz, bagaimana sedikit pertanyaan mengenai banyak sekali sekarang kan fasilitas segala memudahkan untuk menjadikan imam maju ke depan. Baik. Nah, itu maju ke teknis ya. Ke teknis bahwa untuk menjadi imam sholat itu tidak sembarangan. Teman ya. Untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak sembarangan. Lihat dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan ya ummul qaumu, yang berhak gitu ya, yang berhak menjadi imam suatu kaum itu adalah, kata Rasulullah, aqra'uhum likitabillah, orang yang paling paham, orang yang paling bisa membaca kitab Allah. Kang Irman, maknanya apa di sini? Membaca secara fasih kan, termasuk di sana juga punya hafalan-hafalan gitu teman-teman. Kalau di antara teman-teman itu ada banyak jamaah dan ada imam, maka di sana imam itu yang lebih pantas ya, itu adalah yang paling bagus bacaannya, yang paling fasih, dan dianjurkan yang punya hafalan Quran yang cukup gitu. Nah, ini kriteria kan berarti kan? Ya, betul. Jadi di kita kadang-kadang ini nggak diperhatikan kayak namanya, terutama di masjid-masjid yang menjadi masjid singgahan. Betul. Itu sangat-sangat dianjurkan, bahkan diharuskan. Berdasarkan hadis tersebut, angkatlah imam masjid yang punya kemampuan di bidang bacaan Quran. Aqra'uhum likitabillah, orang yang paling bisa membaca kitab Allah. Bukan hanya membaca teks saja, tapi juga di sana ada ilmu bacanya, ya, ilmu tahsinnya, tajwidnya, bahkan mungkin bisa menjawabnya ya, lagam seterusnya. Itu dianjurkan seperti itu. Kenapa? Rasulullah yang pertama kali itu terkait dengan bacaan Quran. Karena ini fundamental kan ya. Kalau salah saja mengucapkan huruf, maka akan berefek pada salah makna, salah arti. Salah saja membaca mad harusnya panjang jadi pendek, juga sama kan? Akan merubah arti. Sedangkan kata para ulama,
kesalahan itu ada dua macam kan. Pertama ada kesalahan yang sangat nampak atau alahnul jali, kedua alahnul khafi yang ringan gitu. Hukumnya apa Kang Ilman? Kalau orang alahnul jali, salah yang sangat jelas, hukumnya apa? Kata para ulama tajwid, ya haram kan? Haram. Kenapa? Karena akan merubah makna Al-Quran gitu. Kalau yang khafi hukumnya makruh, ya makruh. Tapi dua-duanya pun harus kita tinggalkan. Haram larangan, makruh pun larangan tinggalkan kita semuanya. Nah, ini kalau kita ambil value-nya, ya, imam itu nggak boleh salah ngomong gitu. Ya, salah saja menyampaikan sesuatu, ya efeknya gede. Efeknya gede. Bisa merubah visi, merubah misi, bahkan bisa saja merubah semangat spirit anggota. Gitu ya. Makanya nanti ada tujuannya bagus, niatnya baik, tapi caranya tidak baik, gak kena. Ya, teman. Makanya harus niatnya baik, tujuannya baik, caranya pun harus baik, termasuk cara menyampaikan pun harus baik. Ini nilai dari yang Rasul sampaikan, aqra'uhum li kitabillah. Yang membahasa leadershipnya itu harus punya kemampuan komunikasi, harus komunikatif, harus punya kemampuan untuk lobby, ya. Harus punya kemampuan untuk mentransformasikan ide kepada anggota dan pimpinannya. Gitu. Ini nilai dari aqra'uhum li kitabillah. Nah, ini teman. Makanya salah satu di antara kalau kita nariknya ke ranah negara ya, itu ada kampanye. Itu apa maksudnya Kang Ilman? Itu dalam konteksnya sholat itu aqra'uhum kitabillah, yang paling bisa mengkomunikasikan gitu kepada rakyat apa yang akan dia usung, apa yang akan dia lakukan jadi pemimpin, begitu Kang Ilman. Nanti pasca dia jadi pemimpin, ya jangan pelongo gitu. Harus bisa komunikasi dengan rakyat, harus jelas gitu. Jangan sampai kan kita sekelas nasional kan misalnya, itu jangan sampai memalukan bangsa sendiri kan. Harus benar-benar menjadi pemimpin yang kelihatan cakap, berwibawa dan tangguh di hadapan dunia internasional. Ya, gitu, seperti itu. Kemampuan berbahasanya kan, menyampaikan idenya, kemampuan lobby dengan negara lain itu diperlukan dari aqra'uhum. Ustaz, nih ada pertanyaan lagi. Kalau Silakan. misalkan mendapati ya Ustaz, sebuah masjid tapi DKM-nya itu memang belum terlalu berpengalaman, kemudian menunjuk imam sesuai dengan prediksi beliau, Masya Allah ada suaranya bagus gitu ya. Sedangkan beliau pribadi belum mengetahui bagaimana karakteristik bagus secara keilmuan dan tahsil. Bagaimana sih pendapatnya? Tugasnya adalah DKM itu harus menyelenggarakan semacam daurah Quran, semacam pembinaan Al-Quran untuk membuka minimal. Belum ada orang yang mampu sama sekali, maka ambillah yang terbaik di antara yang belum mampu. Gitu. Jadi ini sebagai sebuah barangkali dispensasi. Tetapi tidak menghilangkan kewajiban untuk belajar. Tetap seluruh DKM tetap harus gitu ya, mengupayakan bahwa imam itu adalah imam yang benar dan bagus dalam bacaannya. Fokusnya bukan pada bagusnya, tapi pada benarnya. Pertama tahsin gitu ya, benar huruf-hurufnya, nadnya dan seterusnya. Kedua juga bagus tentunya dalam iramanya. Bayangkan kalau kita bermakmum, gimana rasanya? Nyaman kan? Nyaman, bahkan barangkali
Meskipun agak lama bacanya, kita akan tetap bertahan karena saking nyaman. Iya, insya Allah. Dan itu akan menjadi fasilitas Kang Ilman, karena ada penelitian bahwa mendengarkan bacaan Quran itu akan berefek pada fisiologis. Gitu. Jadi akan merefresh kepala kita, menenangkan hati kita, bahkan efeknya nanti pada gelombang otak. Ya, nanti cek, ada penelitian di Eropa tentang efek bacaan Quran pada psikologis manusia. Ada orang yang kafir, yang tidak paham dengan ayat Quran, jangan ayat Quran, tidak paham dengan bahasa Arab gitu ya. Ada orang Islam yang tidak paham bahasa Arab, dia suka baca Quran, dia suka sholat, tapi gak paham dengan bacaan Quran dengan bahasa Arab. Dan ketiga-tiganya itu menampilkan efek positif selepas mendengarkan bacaan Quran. Jadi enak kan kalau imamnya bacanya najwid, nahsin, kemudian iramanya juga enakeun, itu efeknya akan enak ke siapa? Ke makmum gitu. Enak juga kan kalau punya pemimpin seperti itu, menyejukkan ucapannya gitu ya, merangkul, mengakomodir heterogenisasi gitu, heterogennya para anggota dan seterusnya. Itu sangat-sangat enak, dengan sangat bijaksana dia sampaikan ide, gagasan dan lain sebagainya. Itu nilai dari aqra'uhum li kitabillah, Kang Ilman. Yang kedua, kata Rasulullah SAW itu, yang berhak menjadi imam itu adalah fa in kanu fil qira'ati sawa, jika mereka dalam bacaannya sama levelnya gitu ya. Kata Rasulullah, fa'alamuhum bis sunnah, orang yang paling paham terhadap sunnah Rasulullah. Kriteria kedua juga luar biasa kan. Kaitannya dengan apa ini? Dengan kognitif, pemahaman, dan dengan life skill, dengan kemampuan teknis. Kang Irman. Jadi yang pertama yang harus jadi imam itu adalah aqra'uhum, yang paling paham membaca Quran. Ketika levelnya sama, kata Rasulullah, fa'alamuhum bis sunnah, orang yang paling paham, yang paling tahu tentang sunnah. Coba Kang Irman, ini ideal kan? Sangat ideal gitu. Nanti kita bagaimana fakta di lapangan? Enggak begitu. Nah, ya. Maka usahakan ketika kita ditunjuk menjadi imam masjid, usahakan kita paham pada sunnah Rasulullah SAW. Gitu Kang Irman. Ini sangat berat, tapi jangan menjadi apologi, gitu ya. Tetap kita berusaha mencari imam yang paham pada Quran dan paham pada sunnah. Kalaupun tidak ada grade-nya, ya tadi ambil yang terbaik dari yang belum mampu, begitu Kang Irman, seperti itu. Sedikit melanjutkan. Ini kan tadi aqra, kemudian ya, a'lam, betul. Apakah masuk di dalamnya kriteria aktualisasi dari apa yang mereka dapatkan dari keilmuan mereka? Baik. Tanggung jawab Kang Irman, tanggung jawab dari ilmu itu adalah pengamalan. Ya. Jadi ketika Rasul menyampaikan fa'alamuhum, bukan hanya sebatas kognitif, tapi life skill, praktek, gitu ya. Jadi ketika Rasul mengatakan orang yang paham pada bacaan Quran, orang yang paham pada sunnah, itu plus paketnya adalah dengan prakteknya. Berarti tidak bisa dipisahkan. Iya, tidak bisa. Karena tadi kan sudah ada ancaman dalam Al-Quran kan. Lima taquluna ma la taf'alun. Bahkan dalam Al-Baqarah 44 kan jelas kan. Ata muruna bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun, gitu. Kalian menyuruh orang berbuat baik dan kalian membaca kitab, gitu. Tapi kalian melupakan diri kalian sendiri. Apa yang Allah sampaikan? Afala taqilun. Nah, itu mikir gitu kan. Nah,
Itu artinya harus sepaket antara pemahaman, pengetahuan kita dengan praktek di lapangan. Maka saya pribadi itu merasa sangat berat dakwah itu. Khawatir apa yang saya sampaikan itu belum saya praktekkan sepenuhnya. Gitu. Maka saya lebih nyempang dada nyalira. Nah, gitu ya. Saya lebih menelusuri diri saya sendiri. Masih banyak kelemahan saya. Masih banyak kekurangan saya. Saya nggak berani fokus pada kelemahan orang lain. Gitu. Saya nggak berani fokus pada orang lain. Nggak berani tajasus dan seterusnya. Lebih fokus kepada aib sendiri. Kata Rasul kan begitu ya. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang aibnya menyibukkan dirinya ketimbang pada aib orang lain. Berbahagialah orang yang fokus pada aib sendiri ketimbang fokus pada aib orang lain. Kemudian bisa karakter yang berikutnya dari imam. Ya. Kata Rasulullah SAW, fa in kanu fis sunnah sawaan. Jika mereka dalam pemahaman pada sunnah itu sama levelnya, kata Rasulullah SAW, fa aqdamuhum hijrah. Maka angkatlah imam yang paling pertama ikut hijrah. Siapa teman-teman nanti? Ya gitu ya. Kita akan cek. Ini maksudnya adalah pergerakan, aktivitas gitu. Siapa yang paling aktif itu berhak menjadi seorang pemimpin. Teman-teman. Namun ningali karena konteks ini. Jadi orang yang pertama hijrah, orang yang punya pergerakan. Orang yang tidak punya misi, tidak punya visi, dan tidak punya pergerakan, tidak berhak menjadi imam salat. Gitu. Nah, ini nilai dalam kepemimpinan seperti itu. Tidak berhak menjadi pemimpin. Maka paling tidak kan pada saat kita diangkat oleh Allah sebagai pemimpin, paling tidak kita pahami visi misi kita apa gitu. Visi misi kita seperti apa untuk membawa nahkoda kapal leadership ini gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Fa in kanu fil hijrah sawa. Jika mereka dalam pergerakan dalam hijrahnya itu sama, kata Rasulullah SAW, fa'aqlamuhum silman wa fil riwayatin sinnan, maka orang yang lebih tua baru setelah tadi bacaan Quran, setelah pemahaman sunnah, setelah pergerakan hijrah, baru masuk ke level usia senioritas gitu kan ya teman, baru ambil yang senior usianya. Itu mah kan di level keempat nanti kriterianya. Tetapi yang pertama tetap adalah apa? Pemahaman tentang Quran, tentang sunnah, dan tentang pergerakan hijrah. Kalau semuanya sama levelnya, baru membahas tentang senioritas. Gitu. Jadi ternyata usia pun menjadi kriteria pemimpin. Ada 4 kan ya teman syaratnya. Nah selebihnya itu tentang etika saja. Wala ya umur rojul-rojula fi sultanihi. Jadi seseorang tidak boleh mengimami orang lain di daerah kekuasaannya, maksudnya di kampung orang lain. Kita orang Tasik nih, nyaba ke Bandung, safar ke Bandung, maka yang berhak jadi imam adalah orang Bandung gitu. Ada orang non pribumi misalnya, bukan orang Indonesia, datang ke Indonesia, maka yang berhak jadi pemimpin adalah siapa? Orang Indonesia. Nggak bisa orang asing dipimpin secara kriteria sunnah begitu kan. Itu yang lebih berhak itu orang yang punya wilayah. Kemudian wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idni gitu. Nah, orang lain nggak boleh duduk sembarangan di rumah orang seseorang selain tanpa izinnya. Jadi maksudnya etika bertamu. Jadi nggak boleh kita bertamu kemudian celogok gitu, nggak, harus dengan seizin yang punya rumah.
Ini tentang etika, teman-teman. Jadi secara kriteria ada 4 tadi. Orang yang berhak menjadi imam ataupun pemimpin dalam sholat itu adalah orang yang paham Al-Quran, orang yang paham sunnah, orang yang punya pergerakan hijrah, aktivitas, dan orang yang senior. Jadi 4 inilah yang menjadi pokok kita mengangkat seorang pemimpin ataupun imam. Nilainya kita akan tarik kepada leadership, nanti di sana ada. Gitu sementara kayaknya, teman. Karena waktu telah mepet pukul 6 ya. Sehingga tidak terasa kita sudah berada di penghujung pada pagi hari ini. Tadi Ustaz Yusuf sudah menyebutkan 4 kriteria. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin dalam sholat, ataupun dalam apapun itu, baik berkeluarga, ada syaratnya. Ada syaratnya. Rasulullah SAW telah menetapkan syaratnya dan ini merupakan syarat terbaik. Betul. Dan Rasulullah SAW kita ketahui matangnya tidak menetapkan sesuatu dengan hawa nafsunya. Itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita simpulkan Ustaz mungkin untuk silakan kayaknya. Tadi yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf Awwaluddin mengenai kriteria yang memang harus ada pada diri imam, yang memang menjadi kita selaku orang-orang yang ingin memakmurkan masjid untuk lebih memperhatikan ini. Yang pertamanya berdasarkan hadis Rasulullah SAW adalah qira'atu bi kitabillah, yang paling baik bacaannya, cara ilmu tajwidnya, tahsinnya. Begitu juga dengan zina, ya dengan perhiasan dalam membacanya, dengan saut atau dengan suara yang indah. Kemudian a'lamuhum bisunnah, kalau memang tidak ada baru pilihan yang kedua. Yang paling mengetahui sunnah Rasulullah SAW dan mempraktekannya. Nah itu dia, kalau mempraktekkan mungkin sudah satu paket ya. Betul. Kita semua harus ada orang yang tahu kitab Allah, orang yang tahu sunnah Rasulullah SAW, berikut dengan prakteknya, mempraktekkan seluruh apa yang beliau ketahui dari keilmuan tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan tidak ada, baru yang paling gencar pergerakannya, betul. Dan yang terakhir baru ini pilihannya, jika memang dalam sebuah tempat tersebut tidak ada lagi, maka senioritaslah yang dikedepankan. Orang yang paling tua, yang paling senior, yang paling, kalau bahasa kita, paling banyak memakan garam katanya saja. Betul. Mereka yang dikedepankan. Ya. Tapi itu mungkin martamannya untuk pagi hari ini. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan bukan hanya ilmu yang nantinya menjadi pengetahuan semata, tapi ilmu yang menjadi sesuatu yang semakin mampu kita aktualisasikan dalam kehidupan, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Ilmu yang bisa membentuk karakter kita betul. Dengan pengamalan yang dibiasakan. Betul. Terima kasih banyak kalau Ustaz Yusuf. Sama-sama Kak Irman. Wilujeng istirahat, wilujeng aktivitas pagi hari dengan spirit dan semangat. Amin.